Oke, inilah bagaimana cara input tutor dan bagaimana cara tutor itu login di aplikasi Android ya. Yang pertama kita login di ini pakai simulasi 081234567899, kemudian passwordnya 1234, kita login. Kemudian kita coba masuk ke menu tutor ya, kita kecilin, masuk ke menu tutor. Nah, ini bentuknya seperti ini. Masuk ke menu tutor, kemudian kita masuk ke input tutor. Oke. Kemudian kita beri nama tutor simulasi 1 ya. Kemudian untuk nomor HP-nya kita pakai 081234567899 berapa? 21 ya. Terus kemudian passwordnya kita pakai. Nah, kalau bisa password itu beda-beda ya, karena ini nanti digunakan untuk login. Jadi tutor itu butuh login di aplikasi, maka passwordnya kalau bisa ini beda-beda. Paling gampang sebenarnya pakai belakang nomor HP seperti ini. Namun ketika seperti itu tutor lain bisa login ke, intinya password mending beda-beda aja. Kemudian ini alamat tutor, kita bebasin aja ya, universitas bebas, jurusannya fisika. Nah, ini bisa diganti-ganti kita besarnya. Ini bisa kita ganti-ganti bebas. Mapel utamanya misalnya fisika ya, karena jurusan fisika. Kemudian mapel lainnya itu IPA SMP. Kemudian bulan masuk ini berkaitan dengan penggajian ya, penggajian. Jadi kalau intinya berkaitan dengan penggajian. Jadi kan ada masa training dan seterusnya. Jadi ini berkaitan dengan penggajian. Nanti masuk ke sesi gaji. Kemudian intinya adalah di tulisan ini tidak boleh ada, nah ini seperti ini. Ma'arif kan ada tanda petik ya. Nah, ditulis dengan ma'arif saja. Kemudian misalkan Senin dan Selasa, jadi tanda karakter-karakter khusus seperti ini yang selain huruf dan angka itu tidak diperbolehkan karena akan bikin error ya. Kemudian untuk nomor HP itu ketik pakai 0, 081234 dan seterusnya. Tidak menggunakan plus 6281 atau 6281 atau pakai spasi seperti ini. Kalau pakai spasi seperti ini nanti notifnya tidak akan terkirim. Kemudian login juga akan kesulitan karena spasi itu jadi %20 itu kalau dikirim lewat GET ya. Karena sistemnya itu sistem GET, karena ini pakai SQL. Dan kenapa kok pakai SQL? Karena SQL itu lebih friendly dan lebih murah. Kalau mau pakai real time database itu memang cepat dan semuanya terkondisi dengan baik, tapi sangat mahal dan artinya nanti akan jadi sangat mahal sekali. Kemudian di sini 62 itu adalah kode Indonesia ya, kode Indonesia. Kalau misalnya sebenarnya tutor itu kebanyakan juga dari Indonesia, tapi kan kadang kita punya tutor di luar negeri, siswanya juga di luar negeri. Nah, itu bisa, karena kemarin ada yang seperti itu juga. Orang tuanya berada di Jepang, kemudian anaknya di Indonesia, atau orang tuanya itu kerja di luar negeri, kemudian anaknya di Indonesia. Nah, pengiriman notifnya kan tidak akan terkirim. Artinya sekarang itu bisa ya, karena global dan seterusnya. Kemudian kita klik simpan. Tadi nomornya ini ya, 08921. Kemudian passwordnya 1234, kita klik simpan. Oke, kemudian kita cek di sini. Nah, ini udah masuk ya, 0821. Kemudian kita klik detail. Nah, ini di sini. Nomor HP-nya itu yang ini 081. Kemudian untuk login di aplikasi, ketik Go Bimbel X di Play Store. Jadi ini buka Play Store dulu. Kita dari awal ya. Kita buka Play Store, kemudian kita ketik Go Bimbelnya. Ini di sini ada search, ketik Go Bimbel X. Oke, kemudian di sini ini sponsor ya, di sini keluar Go Bimbel X. Kemudian install, setelah install klik open. Kemudian nah, sistem dari V10 itu agak berbeda dengan V8 ya. Kalau V8 itu semua data tabel kan jadiin satu. Nah, di V10 data tutor itu tabelnya beda-beda. Jadi tiap bimbel nanti akan punya tabel sendiri, maka sistem loginnya itu akan berbeda. Jadi kita perlu memilih bimbelnya terlebih dahulu. Nah, ini misalnya seperti ini. Karena kita berada di simulasi ya, di bimbel simulasi, kita klik simulasi. Kemudian kita karena login ingin jadi tutor, maka kita perlu klik tutor. Nah, kenapa kok seperti ini nggak dibuat auto aja? Berat sekali, berat. Pengalaman dari V8 itu memang auto detect ya, auto detect itu tutor atau siswa atau pemilik atau staff itu kan memang auto detect, tapi itu bikin berat saat login. Jadi loginnya berat banget. Kemudian ya intinya loginnya jadi berat. Ini sebenarnya cuma untuk agar login itu lebih ringan gitu, pekerjaan di hostingnya. Kemudian kita klik tutor. Kemudian kita isikan nih nomor HP yang ini, kita isikan. Ini kita copy, kita paste di sini. Bisa kok nggak bisa paste ya? Nah, nggak bisa paste. 08123456789921. Kemudian passwordnya 1234. Nah, kelebihan lagi di Go Bimbel X itu karena tabelnya beda-beda, jadi nanti tutor itu bisa login di beberapa akun bimbel. Misal
ngajar di bimbel A, ngajar di bimbel B, ngajar di bimbel C, nanti bisa login beda-beda. Jadi nanti loginnya itu nggak crowded seperti di V8. Di V8 itu jadi crowded karena apa? Karena tabelnya jadi satu. Jadi tutor itu misalkan di bimbel A nomor HP-nya harus ini, harus beda nomor HP. Kalau sekarang nomor HP 1 bisa digunakan untuk beberapa bimbel. Mau banyak bimbel juga boleh. Oke. Tampilannya seperti ini untuk login tutor ya. Ini kan jadi tutor simulasi di sini. Kemudian nah di sini ada riwayat absen, kita coba absen pilih ya. Nah, untuk mendownload data siswa kita perlu klik ini ya, download data siswa. Nah, ini data siswa ini sama persis dengan data siswa yang ada di tabel admin ya. Nah, kan sama persis. Ada 4 siswa, cuma urutannya aja yang beda. Kemudian di sini juga bisa di-sort per kelompok. Jadi nah, kelompok ini kelompoknya 1 ya, jadi nggak keluar. Kemudian ada fitur untuk pencarian, misal privat. Nah, itu kan langsung keluar seperti itu. Oke. Kemudian kalau ada perubahan data dan tutor itu belum, misalnya ini siswanya tambah 1 ada 5 gitu ya. Loh, di data tutor di sini kok baru 4, maka perlu klik di sini kemudian update. Nah, ini merupakan sudah data terbaru. Misalkan kita coba aja input siswa ya. Siswa S ya, simulasi 1. Kita coba aja. Kita kosongkan. 22. Kelompoknya kosong. Dan kita simpan. Oke. Nah, di sini data siswa itu kan sudah ada 5 orang ya. Di sini 5 orang. Padahal di tutor itu baru ada 4 orang. Maka perlu di download di sini, update. Nah, kan jadi 5 karena baru aja siswa S1 itu baru dimasukkan. Jadi tabel tutor ini agar lebih ringan, maka perlu dibuat. Jadi database itu jadinya ada 3 ya, 3 database. Database yang di internal HP, database yang di hosting, kemudian database yang ada di server WA beda lagi. Jadi ada 3 database. Maka perlu klik data untuk update mensinkronkan data terbaru. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk absen siswa tinggal klik, kemudian mapelnya apa, keterangannya apa, kemudian klik absen seperti ini. Oke. Nah, data yang siswa yang telah terabsen itu bisa kita lihat di riwayat absen di sini. Nah, ini kan baru aja ya. 12, 15 baru aja di sini. Kemudian berikutnya untuk absen kelompok. Nah, misalkan ini Senin Rabu. Kemudian kalau jadi absen kelompok itu mengabsen langsung untuk banyak orang. Di sini yang masuk ke kelompok kan ada 1, 2, 3, 4 orang. Kemudian misalkan ada yang nggak masuk, P siswa 1 di sini ya, kita klik. Nah, otomatis yang terabsen cuma 3 orang ini yang masuk aja. Kemudian klik absen. Nah, ini perlu ditunggu beberapa saat. Setiap siswa itu akan mereload atau mengabsen per 5 detik ya. Jadi misalkan ada 3 siswa ya berarti sekitar 15 detik. Kemudian klik selesai. Untuk kode bar belum bisa diakses karena ini pakai komputer, tapi sudah pernah kita coba. Kemudian untuk jadwal bimbel kita perlu download data. Nah, ini tidak ditemukan karena belum ada jadwalnya. Tutornya belum punya jadwal. Terus berikutnya daftar nilai. Nah, sekarang input nilai. Input nilai hampir sama seperti absen, kita perlu klik 1, kemudian nilainya itu 78 misal. Kita klik kirim. Nah, ini nilai berhasil. Setelah nilai berhasil kita bisa cek di daftar nilai di sini. Oh, ini dapat nilainya berapa ini? 78. Terus kemudian notifikasi belum kita aktifkan juga. Terus modul dan video sudah pernah kita, tapi belum tak isi ini. Nah, ini masih tidak ditemukan hasil karena belum ada isinya. Kira-kira seperti itu. Oh ya. Jadi tutor itu kan bisa login di banyak bimbel, maka kita bisa klik di sini. Kemudian nanti daftar bimbel yang udah login bisa di sini. Misalnya login di 3 bimbel, maka akan keluar 3 di sini. Kemudian bisa login ganti akun lah intinya. Kan di IG atau di apa itu kan ada istilah pindah akun. Nah, ini bisa pindah akun di sini. Kemudian ketika pindah akun maka ini jalan simulasi nomor 9. Ini judulnya di sini akan berubah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.